Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Royhadun Raini dalam video Milenial Berdakwah. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tentang karya seni lukis Islam di Indonesia. Nah, kali ini video saya bersumber dari jurnal Transformasi Sinkretisme Indonesia dan Karya Seni Islam oleh I. Gede Arya Sucitra dan Jurnal Perkembangan Seni Lukis Modern Bertema Keislaman di Indonesia oleh Agus Priyatno. Baiklah, langsung saja mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Pertama-tama, saya akan bahas di mana seni lukis Islam di era dulu, era lama, yaitu agama Islam, yang mana agama Islam sebagai nilai budaya baru di Indonesia memang tidak banyak memberi citra baru di bidang seni rupa pada awal perkembangannya. Dalam hal ini, toleransi Islam ikut mendukung dalam proses kesinambungan tradisi seni rupa lama dengan nafas baru, yaitu seni rupa Islam. Proses akulturasi nilai-nilai Islam pada masyarakat Indonesia sendiri telah berlangsung sejak abad ke-13 di kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai di Aceh Utara. Dari wilayah tersebut, akulturasi nilai-nilai Islam terus meluas sampai Sumatera Barat, kemudian ke Bengkulu. Selanjutnya, akulturasi nilai-nilai Islam terus meluas ke berbagai pulau seperti Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Setelah beberapa abad, sekitar 7 abad, Islam memberikan pengaruh yang signifikan pada corak kebudayaan di Indonesia. Perkembangan seni di Indonesia pada akhirnya juga menunjukkan adanya unsur-unsur Islam. Unsur-unsur Islam dalam seni lukis di Indonesia telah terpresentasikan sejak beberapa abad lampau. Melalui stilisasi bentuk wayang kulit menunjukkan adanya unsur-unsur Islam pada aspek visual seni lukis tradisi. Contohnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat dikenal wayang golek menak yang bernuansa Islam yang menceritakan kisah Amir Hamzah. Di samping wayang kaligrafi Islam di Indonesia juga berkembang menjadi seni kaligrafi ekspresi yang merupakan salah satu bentuk seni lukis kontemporer Indonesia. Seni lukis bertema Islami dengan kaligrafi sebagai kecenderungan bahasa ekspresi sudah muncul sejak tahun 1970-an. Pada tahun ini muncul gejala pengolahan kaligrafi Arab ke dalam seni lukis dan seni grafis. Adanya unsur-unsur Islam pada seni lukis tradisional juga dapat dilihat pada seni lukis kaca dan seni lukis batik. Lukisan kaca diperkaya dengan kaligrafi Arab sebagai ornamentik pelengkap bentuk utama yang diambil dari Al-Quran, yaitu berisi cerita-cerita Islami, serta sebagai media pengenalan dan penyebaran agama Islam di Indonesia. Pemahaman ini berlaku juga dalam lukisan kaca yang terdapat di Istana Kesepuhan Cirebon dengan sebutan Macan Ali. Lukisan kaca sebagai karya lukisan klasik berkembang terus dengan mengambil motif wayang sebagai pokok lukisan yang dibentuk dengan rangkaian kalimat doa dari ayat suci Al-Quran. Lalu selanjutnya yaitu di era modern. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa proses akulturasi nilai-nilai Islam pada masyarakat Indonesia terus berlangsung di Indonesia hingga akhir abad ke-20 yang mana Islam telah menjadi agama mayoritas. Proses modernisasi di Indonesia yang jumlah penduduknya mayoritas muslim ini melahirkan sebuah sintesis kebudayaan, yaitu antara kebudayaan modern yang berasal dari barat dengan nilai-nilai Islam. Seni lukis modern yang berkembang dari pemikiran barat setelah sampai di Indonesia mengalami pemaknaan baru. Term seni untuk seni yang merupakan konsep seni lukis modern barat tidak semata-mata diterapkan dalam seni lukis modern oleh sejumlah pelukis muslim di Indonesia. Sejumlah pelukis muslim memaknai karya-karya seni lukis modern dalam konteks yang lebih luas, yaitu dalam dimensi keilahian. Selain itu, Indonesia yang secara geografis berada pada perselangan hubungan berbagai bangsa dunia menjadi wilayah yang membuka diri terhadap kerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Kebijakan negara dalam menjalin hubungan dengan berbagai bangsa di dunia secara bebas dan aktif memungkinkan bangsa Indonesia menjalin kerjasama dengan bangsa manapun di dunia. Ini termasuk dengan bangsa-bangsa yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Secara langsung dan tidak langsung, hal ini ikut mendorong perkembangan seni Islam di Indonesia, termasuk pada seni lukis modernnya. Contohnya bisa kita lihat pada berakhirnya konfrontasi dengan Malaysia.
negara yang mayoritas penduduknya memeluk Islam sejak diratifikasinya perjanjian untuk menormalisasi hubungan kedua negara pada 11 Agustus 1966 oleh Menteri Luar Negeri Indonesia. Menteri Luar Negeri Malaysia memulai babak awal hubungan baik kedua negara yang berdampak juga pada aktivitas kesenian di negara masing-masing. Sejumlah kerjasama dilakukan untuk menyelenggarakan pameran lukisan yang bernuansa Islam di Malaysia. Pameran tersebut dirintis oleh sejumlah pelukis Bandung seperti Ade Tiraus, Ahmad Sadali, Bud Muhtar, dan kawan-kawan. Perkembangan seni lukis modern yang menunjukkan adanya tema keislaman muncul di sejumlah kota di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya yang merupakan pusat-pusat perkembangan seni lukis modern dan juga termasuk pusat perkembangan seni lukis Islam modern di Indonesia. Jadi cukup itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.